Terus dijelaskan lagi di ayat berikutnya, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah. Orang-orang yang tadi yang ketika ditimpa musibah bersabar, yang berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Allah, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah. Orang tersebut akan diberikan anugerah berupa ampunan dan rahmat Allah. Itulah bagi orang-orang yang sabar, yang tertimpa musibah. Maka dari itu, mumpung kita masih sehat, mumpung masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita perbaiki segala aktivitas ibadah kita kepada Allah. Baik itu hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan saudara sekandung atau saudara yang lain, kita perbaiki dari sekarang. Dan hubungan kita dengan Allah pun kita perbaiki. Yang tadinya belang betong jarang sholat ke masjid, mulai hari ini kita rajin sholat berjamaah ke masjid. Untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu dianjurkan sholat berjamaah di rumah. Untuk bapak-bapak, mulai detik ini yang belum pernah ke masjid, yuk kita ramaikan masjid kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang meramaikan? Itulah renungan buat kita yang masih hidup. Karena pada dasarnya amal yang kita lakukan pada hari ini, kita bertajiah mendoakan almarhum. Nantinya amal ini yang bisa menyelamatkan kita nanti. Gantian, silih berganti kehidupan itu. Ada hidup, ada mati, silih berganti. Maka dari itu renungan buat kita, ayo mulai hari ini sampai seterusnya kita berubah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hablum minan nas kita perbaiki dengan tetangga, dengan sahabat kita, dengan kerabat kita perbaiki hubungan baik, dengan anak kita, dengan kakak kita perbaiki hubungan kita. Dan hubungan dengan Allah pun yang tadinya belum pernah sholat, yang tadinya nggak pernah ke masjid, mulai besok kita paksakan kaki kita untuk sholat berjamaah ke masjid terdekat. Karena luar biasa ketika kaki kita melangkahkan kaki kita untuk meraih anugerah Allah, rahmat Allah, itu luar biasa pahalanya. Mau itu rahmat Allah berupa kesehatan, berupa rezeki, insya Allah turun kepada kita. Jadi tugas kita yang masih hidup, ibu-ibu nih lagi pada ngantuk. Ibu, tugas kita nih sebagai anak, sebagai yang masih hidup sekarang cuma dua. Yang pertama mendoakan si almarhum. Yang kedua adanya perubahan di dalam diri kita untuk lebih baik. Walaupun kita lupa mendoakan orang tua kita, tapi minimal dalam diri kita sehari-harinya kita berubah ke jalan yang lebih baik. Itu senang orang-orang tua kita yang sudah meninggal lihat kita, itu senang. Karena di alam kubur sana, di alam barzah itu dengan kuasa Allah mereka bisa melihat kita lagi ngapain sekarang. Kayak ada layar di alam kubur itu. Oh si A sekarang lagi ngaji ini, senang mereka tahu. Lagi baca Yasin, lagi baca tahlil, itu orang-orang tua kita yang sudah meninggal itu tahu, bisa tahu. Oh si A lagi nongkrong, lagi minum-minum, itu sedih, disiksa di sana dalam kubur sana. Maka dari itu suatu kebaikan yang kita lakukan itu memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Jadi ada cerita dulu, ada seorang alim, seorang ulama, ini cerita ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Abu Bakar Asy-Syaqq. Jadi ada seorang ulama pada waktu itu bermimpi. Di dalam mimpinya dia ada di alam kubur. Di dalam mimpinya. Ketika si ulama tadi bermimpi ada di dalam kubur, ada orang-orang berebut hadiah.
berebut bingkisan. Si ulama tadi di dalam mimpinya menghampiri